Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Said Fari. Saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis yang berjudul Classification Neural Network. Nah, di sini di sini kelompok kami yaitu Sadewa, Gilang, Syareza, dan Rizky. Nah, mulai dari latar belakang, yaitu saat ini bank berlomba-lomba untuk menarik perhatian nasabah dan meningkatkan penjualan produk keuangannya. Satu produk yang penting bagi bank adalah deposito berjangka, yaitu simpanan yang ditempatkan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu dan memberikan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Agar bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat, bank perlu memahami karakteristik nasabah yang cenderung membuka deposito berjangka. Disinilah analisis data menjadi penting. Dengan data seperti usia, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, saldo, dan riwayat interaksi dengan bank, kita bisa memprediksi nasabah mana yang kemungkinan besar tertarik membuka deposito. Untuk melakukan prediksi ini, model neural network digunakan. Neural network adalah metode pembelajaran mesin yang mampu mengenali pola dalam data yang kompleks. Dengan model ini, dapat mengidentifikasi calon nasabah potensial secara lebih akurat dan menargetkan mereka dalam kampanye pemasaran. Selanjutnya di tujuan praktikum, tujuan dari praktikum ini untuk memahami dan menerapkan model neural network dalam melakukan klasifikasi pada bank marketing dataset, dimulai dengan proses processing data, yaitu encoding variabel kategorikal dan standarisasi fitur numerik untuk memastikan data siap digunakan dalam model neural network. Praktikum ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analisis data pada bidang pemasaran dengan mengevaluasi bagaimana analisis data dapat membantu bank dan bank membuat keputusan strategis dan mengidentifikasikan pola dalam perilaku. Oke, selanjutnya pengertian classification neural network. Jadi neural network sendiri itu adalah sebuah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan melakukan pemrosesan informasi. Jadi setiap jaringan saraf itu terdiri dari sejumlah unit pemrosesan yang disebut sebagai neuron yang saling terhubung dalam lapisan-lapisan yang berbeda untuk memproses data. Jadi model ini itu sangat efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas komputasi yang kompleks seperti klasifikasi, regresi, dan juga pengenalan pola. Jadi neural network itu menjadi salah satu komponen utama dalam pengembangan pembelajaran mesin karena kemampuannya dalam menangani masalah dengan data besar dan fitur-fitur yang kompleks. Struktur dasar neural network itu terdiri dari 3 jenis lapisan utama, yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Oke, selanjutnya mengapa menggunakan classification neural network? Jadi neural network itu digunakan karena tentu saja kemampuannya menangani data yang kompleks dengan pola non-linear, fleksibel dalam arsitektur, dan otomatis mengekstraksi fitur penting tanpa banyak processing. Model ini bekerja sangat baik pada data besar, memberikan akurasi tinggi dan juga opsi penyesuaian result untuk mencapai metrik yang optimal. Meskipun memerlukan kompetisi yang lebih insentif dan rentan terhadap overfitting, neural network ini memberikan performa yang sangat baik dan dapat diandalkan jika dioptimalkan dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Oke, jadi di sini terdapat data yang digunakan, yaitu dataset ini mencangkup data 11.162 nasabah dengan
17 kolom yang meliputi data demografi, kondisi keuangan, interaksi pemasaran, dan variabel target. Kolom penting termasuk X, yaitu usia ataupun balance, saldo rekening, default, status gagal bayar, housing peminjaman rumah, dan loan peminjaman pribadi, serta informasi kontak seperti kontak, metode kontak, dan duration, yaitu durasi kontak dalam detik. Kolom target deposit menunjukkan apakah nasabah deposit memiliki nilai yes atau no. Data ini mencangkup tipe numerik dan kategorikal, serta menunjukkan variasi signifikan di dalam balance dan duration yang mengindikasikan perbedaan karakteristik keuangan antar nasabah. Implementasi kodenya di sini terdapat implementasi yang dimana dari dataset bank import dicek untuk nilai kosong dan dikonversi menjadi bentuk numerik melalui encoding kategori dan normalisasi fitur numerik. Setelah eksplorasi data termasuk statik, deskriptif, dan visualisasi seperti heat map, korelasi, dan distribusi target. Model jaringan syaraf dan dikembangkan menggunakan lapisan batch normalization dan dropout untuk meningkatkan akurasi dan mencegah overfitting. Model ini dilatih menggunakan key fault course validation untuk mengukur performa konsisten pada beberapa subset data. Kemudian model akhir dievaluasi pada data uji menggunakan metrik akurasi, metrik kebingungan, laporan klasifikasi, dan ROC curve. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Noval. Selanjutnya yaitu hasil output dari implementasi kode. Nah, pada gambar ini hasil menunjukkan bahwa model performa yang baik dalam mengklasifikasi data uji dengan menggunakan ambang batas threshold sebesar 0,40 yang memberikan keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan prediksi. Dengan threshold ini, model mencakup akurasi sebesar 84,19%, yang berarti sekitar 84% dari semua prediksi pada data uji adalah benar. Confusion matrix menunjukkan bahwa model memprediksi 910 kali benar untuk kelas negatif dan 970 kali benar untuk kelas positif. Namun, model ini juga menghasilkan 256 prediksi yang salah pada kelas positif dan 97 prediksi salah pada kelas negatif. Laporan klasifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa model cukup akurat dalam memprediksi kedua kelas. Untuk kelas negatif, precision tingkat ketepatannya adalah 90%, artinya ketika model memprediksi negatif, 90% diantaranya adalah benar. Rekal untuk kelas negatif adalah 78%, yang berarti model berhasil mengindikasi 78% dari semua kasus negatif. Sedangkan untuk kelas positif, precision baik dalam menangkap hampir semua kasus positif. Selanjutnya, yaitu evaluasi kinerja model. Nah, confusion metric yang menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi apakah nasabah akan melakukan deposit atau no deposit. Hasilnya, model berhasil dengan benar memprediksi 892 nasabah yang tidak melakukan deposit dan 977 nasabah yang melakukan deposit, yang menunjukkan kinerja yang baik dalam mengenali kedua kelompok ini. Namun, terdapat kesalahan pada 274 nasabah yang sebenarnya tidak melakukan deposit tetapi diprediksi akan melakukan false positif, dan 90 nasabah yang seharusnya melakukan deposit tetapi prediksi tidak melakukannya false negatif. Nah, hal ini memungkinkan
mungkin disebabkan oleh threshold 0,40 yang lebih condong ke prediksi deposit. Secara keseluruhan, model bekerja dengan baik meski ada ruang untuk perbaikan dalam mengurangi kesalahan prediksi. Selanjutnya, yaitu evaluasi kinerja model. Evaluasi kinerja model. Nah, di sini secara singkat, ROC curve menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antar nasabah yang akan melakukan deposit dan yang tidak, dengan out sebesar 0,91 yang menandakan kinerja sangat baik. Out ini berarti model memiliki 91% akurasi dalam membedakan kedua kelompok secara benar. Garis kurva yang tinggi dan mendekati sudut kiri atas menunjukkan bahwa model ini dapat mengklarifikasi dengan tingkat kesalahan yang rendah. Garis diagonal di tengah, out sama dengan 0,5, mungkin memiliki model acak, dan karena kurva model jauh di atas garis ini dapat disimpulkan bahwa model bekerja sangat andal dalam memprediksi. Selanjutnya akan dijelaskan nasabah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Evaluasi kinerja model. Nah, di grafik ini itu menunjukkan seberapa baik model mengenali nasabah yang melakukan deposit kelas positif. Precision di sumbu Y itu menunjukkan ketepatan prediksi deposit yang benar-benar tepat. Sementara recall di sumbu X itu menunjukkan proporsi kasus deposit yang berhasil dikenali. Ketika recall rendah, precision mencapai nilai tinggi, mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa prediksi deposit sangat akurat pada saat model hanya sedikit memprediksi kasus ini. Namun, ketika model itu berusaha menangkap lebih banyak kasus, deposit recall itu meningkat. Nah, precision mulai menurun, yang artinya ketepatan prediksi menurun saat model lebih agresif dalam mengenali kelas positif. Precision recall curve ini juga membantu memahami keseimbangan antara ketepatan dan sensitivitas model. Yang penting dalam klasifikasi. Selanjutnya masih di evaluasi kinerja model. Di sini ada grafik ya. Jadi grafik loss itu menunjukkan perubahan nilai loss ya pada data penelitian dan validasi selama proses pelatihan. Garis biru mewakili loss pelatihan dan garis oranye itu menunjukkan loss validasi. Pada awalnya, kedua loss menurun tajam, menunjukkan model belajar dengan baik. Setelah sekitar episode ke-10, itu loss pelatihan stabil, lebih rendah daripada loss validasi, yang menunjukkan bahwa model memahami pola data pelatihan dan tetap mempertahankan performa pada data baru. Namun, saat loss validasi mulai stabil atau sedikit meningkat, sementara loss pelatihan terus menurun. Ini bisa menandakan overfitting, sehingga penting untuk memantau tanda ini jika loss validasi terus meningkat. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pelatihan dan evaluasi model klasifikasi menggunakan neural network melalui berbagai metrik seperti akurasi F1 course, ROC, OC, precision recall curve, dan convention metrik. Kita bisa mengevaluasi seberapa baik model dalam membedakan nasabah yang melakukan deposit dan yang tidak. Nilai OC yang tinggi pada ROC curve menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan kelas. Sementara precision recall curve membantu menilai keseimbangan antara ketetapan dan sensitivitas yang sangat berguna untuk mendeteksi kelas positif. Praktikum ini menyoroti pentingnya pemantauan tanda-tanda overfitting yang terlihat pada grafik loss, di mana model terlalu menyesuaikan data pelatihan tanpa peningkatan yang jelas pada data validasi, mengindikasikan perlunya strategi seperti early stopping atau drop off untuk menjaga generasi.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diajukan. Baik, saya izin bertanya, bagaimana cara neural network menangani data yang tidak seimbang dan teknik apa yang digunakan untuk mengatasi masalah ini? Oke, jika kita melihat bagaimana cara si neural network itu menangani data yang tidak seimbang ya. Jadi si neural network itu dia juga dapat mengalami kesulitan dalam menangani data yang tidak seimbang karena model cenderung lebih memprioritaskan kelas yang dominan yang mengakibatkan sangat bias gitu. Jadi pada kelas mayoritas, beberapa teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah ini itu dengan penyeimbangan ulang atau seperti oversampling ya pada kelas minoritas atau undersampling pada kelas mayoritas. Jadi penggunaan metrik evaluasi itu juga mempertimbangkan ketidakseimbangan kelas. Pada penerapan metode cost sensitive learning yang memberikan bobot penalti lebih besar pada kesalahan untuk kelas minoritas. Lalu selain itu ada juga namanya teknik smooth atau synthetic minority oversampling teknik. Itu juga yang secara sintetis menambahkan data pada kelas minoritas. Jadi seperti itu. Terima kasih Reza sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.